Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi doktor atas nama Promovenda Ira Silviana Suseno. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Kepada Promovenda Ira Silviana Suseno dipersilakan memasuki ruangan. Saudara Promovenda Ira Silviana Suseno, apakah saudara siap untuk mengikuti ujian hari ini? Silakan menuju podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, Dewan Tim Promotor, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya untuk memperkenalkan tim penguji kepada hadirin pada hari ini yang terdiri dari Ketua Penguji saya sendiri, Sekretaris Mengerangkap Promotor Profesor Dr. Dedi Rosada MA, Penguji Internal Profesor Dr. Suryani MA, Penguji Internal Dr. Popi Puadah MPD, Penguji Eksternal Profesor Dr. Yayan Sopyan MA, dan Ko-Promotor Dr. Madian Mukhlis MPD. Untuk itu kami persilahkan kepada tim promotor untuk memperkenalkan, mempromosikan Promovenda sekaligus menyampaikan pertanggungjawaban akademik tentang disertasi Promovenda. Untuk itu kami persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dede Rosada MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promovenda kita pada hari ini adalah nama Ira Silviana Suseno. Disertasi dari Ira Silviana ini, Ira Silviana Suseno ini unik, pencegahan perilaku koruptif dengan maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah ini kelihatannya ini baru ketemu di UID nih. Maka jangan tanya kepada filosofinya, karena itu lama kalau kajian filosofi tentang maqasidus syariah, tapi kepada kira-kira implementasinya itu. Nah ini kelihatannya memang di dalam disertasi ini Ira ingin menggambarkan bahwa implementasi dengan maqasidus syariah itu, kajiannya sedikit juga di BNPB ya, di BNPB itu bahwa BNPB secara explicitly kebijakan, implementasi kebijakan juga kegiatan itu merepresentasi tentang maqasidus syariah. Dan ternyata ketika mereka menggunakan masuk kepada kegiatan-kegiatan tersebut, itu mereka menjaga jarak dengan korupsi lah, kira-kira begitu. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa ketika maqasidus syariah itu diimplementasikan dengan baik, basic filosofi maqasidus syariah, implementasi kegiatan banyak macam, itu insya Allah maka korupsi tidak akan merajalela kayak seperti hari ini. Menurut saya ini sesuatu yang unik Pak Rektor ya. Jadi, dan disertasi ini dikerjakan dengan sangat serius. Kami datangkan juga ahli maqasidus syariah dari Syariah UIN Jakarta, sangat original. Jadi betul-betul beliau lakukan dan beliau betul-betul menelusuri di kantornya, sehingga kemudian bisa membuktikan bahwa semakin maqasidus syariah itu diimplementasikan secara empirik, maka korupsi akan semakin menurun. Maka ketika korupsi makin menurun, maka sebenarnya Indonesia atau dunia akan semakin sejahtera. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dede Rosada MA. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Yayan Sopyan MA untuk memberikan kritik, saran, tanggapan terhadap disertasi Promovenda.
kami persilahkan. Pertama, saya mengucapkan selamat atas ujian promosi ini dan selamat untuk keluarga. Akhirnya sampai ke final. Langsung ke pertanyaan. Mengapa penulis memilih maqasid syariah sebagai pendekatan, bukan teori etika Islam lain atau teori hukum lain? Mengapa maqasid syariah menjadi suatu pendekatan? Maqasid syariah adalah sebuah filosofi, di mana maqasid syariah itu semua syariat yang Allah turunkan itu mempunyai makna dan tujuan. Maka dasarnya kalau kita beranjak dari maqasid syariah filosofi tersebut, bisa mengatakan sebuah akar permasalahan yang ada. Dalam hal ini adalah permasalahan terhadap perilaku koruptif. Maka hal ini menjadi tujuan daripada kami mengangkat maqasid syariah menjadi pondasi filosofi dalam pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan perilaku koruptif. Mengapa tidak menggunakan teori lain? Etika, dalam etika Islam kan banyak, bukan hanya maqasid syariah. Baik, izin Prof. Maqasid syariah seperti kita ketahui, dia mengandung makna terhadap 5. Yang pertama adalah hibdu ad-din, menjaga agama. Ini suatu basic yang sangat penting sekali. Kemudian dia juga menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga keikhlasan, menjaga keturunan, harta, menjaga terhadap religiositasnya, semua terdapat di dalam maqasid syariah. 5 hal ini terwakilkan dalam hal terkait bagaimana suatu masalah itu terselesaikan dari berbagai perspektif maqasid syariah. Jadi yang ditanya sebetulnya ada nggak etika yang lain itu ya? Oke, nggak apa-apa. Bagaimana maqasid syariah memberikan solusi yang berbeda atau lebih komprehensif dibanding pendekatan sekuler atau positif dalam penegakan korupsi? Baik Prof, disebabkan maqasid syariah itu selain dia membahas tentang yang di dalam faktor internalnya sendiri seperti dia melindungi agama yang kita tahu, kemudian melindungi jiwa, hibdun naf, kemudian melindungi akal, melindungi pikiran. Di satu sisi dia juga berbicara terhadap faktor eksternalnya, yaitu melindungi mal, itu ada melindungi harta dan melindungi keturunan, hibdun nasab. Menjadi maqasid syariah ada filosofi yang komprehensif. Kelima hal tersebut itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi saling berintegrasi, baik dalam faktor internalnya ataupun faktor eksternalnya. Karena maqasid syariah yang hanya memiliki filosofi terhadap 5 tujuan dari maqasid syariah tersebut. Izin Prof. Baik. Bagaimana maqasid syariah itu diterjemahkan ke dalam indikator pencegahan korupsi? Bagaimana Anda menerjemahkan maqasid syariah itu kan filosofis, idealis. Kemudian Anda terjemahkan menjadi indikator pencegahan korupsi. Baik Prof, seperti kita berangkat dari teori Kresi, bahwa teori dari perilaku koruptif itu timbul dari masalah motif, rasionalisasi. Kita beranjak dari masalah faktor internalnya. Motif timbul berasal dari internalnya pribadi. Maka dengan pendekatan maqasid syariah yang tadi bertujuan untuk melindungi agama, berkaitan dengan individu seseorang tersebut, religiositasnya, kemudian berlindung untuk melindungi jiwa, hibdun nafas, itu terkait dengan namanya independensi, kemandirian, faktor internalnya, motifnya kita cegah, kemudian melindungi pikiran, hibdu akal, terkait dengan profesionalismenya, itu menjadi mendorong seseorang untuk dapat mencegah dari perilaku koruptif. Faktor eksternalnya tidak dilupakan terkait dengan pelindungan harta, mendapatkan harta yang benar, harta yang halal, bertujuan untuk melindungi harta tersebut, hibdun amal, sehingga menghasilkan keturunan yang memang berkualitas secara integritas, hibdul nasl. Demikian Prof. Oke, saya masuk ke yang lebih analisis. Apakah ada potensi bias bias normatif, misalnya terlalu idealis, ketika maqasid syariah diposisikan sebagai kerangka pencegahan? Izin Prof, maqasid syariah itu pada dasarnya adalah dia sebagai landasan filosofi, tidak akan menjadi sesuatu redundans, karena pembangunan untuk religiositas itu memang bertujuan terkait dengan pelindungan agamanya. Religiositas yang tadi disampaikan terkait dengan 3, Islam, iman, dan ihsan, itu berarti artinya ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi dipastikan tidak akan redundant dengan variabel-variabel yang terkait independensi, profesionalisme, ketahanan keluarga, dan remunerasi. Oke, apa kontribusi penelitian ini terhadap teori maqasid syariah dan studi-studi anti korupsi? Baik, Prof. Studi-studi anti korupsi selama ini hanya terkaitkan dengan masalah sistem yang diatur, terkait dengan pengendalian secara teknologi, penegakan hukum, dan lain-lain. Tapi kita lupa berbicara bahwa untuk mencegah korupsi itu kembali kepada pembentukan karakter seseorang. Maka dengan kontribusi pendekatan maqasid syariah yang menggabungkan tentang faktor internal dan faktor eksternal, bisa menghasilkan suatu pencegahan yang benar-benar komprehensif. Tidak hanya mendorong dari internal sendiri, tapi dari faktor luar, ketahanan keluarganya masuk, remunerasi itu hadir dengan remunerasi yang adil, maka pencegahan perilaku koruptif dapat dilaksanakan secara komprehensif yang tidak hanya mengandalkan sebuah sistem, teknologi, ataupun penegakan hukum semata. Terima kasih, Prof. Oke, terakhir. Apa keterbatasan penelitian ini dan bagaimana peluang bagi teman-teman yang belum nulis, apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Terima kasih. Baik, Prof. Izin. Jelas ada keterbatasan karena variabel-variabel yang saya ambil, subindikatornya tidak semua mewakilkan dari semua variabel dimensi yang tadi. Bapak Ibu yang melakukan penelitian terkait maqasid syariah bisa melakukan pengembangan sub-indikator dan variabel-variabel lain terkait dengan pencegahan perilaku koruptif. Ini merupakan peluang yang besar Bapak Ibu, bagaimana kontribusi bangsa Indonesia ini melakukan suatu tindakan yang tepat terkait dengan pencegahan perilaku koruptif. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Suryani MA untuk menyampaikan kritik, saran, dan tanggapan terhadap disertasi Prof. Venda. Kami persilakan. Pada awal-awal mulai dari terakhir saja pada saat ujian tertutup, saya selalu mengingatkan bahwa apakah penelitian ini dilakukan di semua, katakanlah kalau di sini bencana apa sih namanya, lupa terus saya. Bencana nasional gitu, itu tidak pernah disebut, seolah-olah ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Ini adalah satu hal yang harusnya disebutkan, diinformasikan kepada para pembaca, para pendengar, supaya bisa tahu kalau seperti ini seolah-olah di dalam Badan Penanggung Bencana, penanggulangan bencana ini seolah-olah semuanya dengan persentase yang dibuat 81% sampai 100% itu katanya sangat-sangat positif bahwa mereka semuanya sudah mempunyai paling tidak niat untuk berperilaku bukan koruptif. Ya, jadi itu nggak usah dijawab aja, karena saya pikir itu kayaknya disembunyiin atau apa, itu pertanyaan besar aja untuk saya gitu. Itu nggak usah dijawab. Kemudian yang berikutnya yang juga saya ingin pertanyakan, sebetulnya dari tadi kita nyebut ya, dari judul juga. Dari judul misalnya kita melihat bahwa ada pencegahan perilaku koruptif dengan pendekatan maqasid syariah. Nah, saya hanya melihat di dalam penelitian ini ya, kalau dimulai dari latar belakang masalah, itu kelihatannya nggak ada permasalahan. Seolah-olah tidak ada perilaku koruptif. Kemudian pendekatan maqasid, apakah yang sudah dilakukan oleh katakanlah peneliti dalam hal ini ataupun juga dari pengamatan yang dilakukan, itu betul-betul sudah ada, dimulai dengan ada yang namanya pendekatan maqasid ini, sehingga seolah-olah kalau kita belajar itu paling tidak kita dapat ini loh yang harus dipelajari, ini loh yang menyebabkan kita harus bisa berperilaku non koruptif ya. Jadi itu aja saya minta penjelasannya, di mana letaknya yang dikatakan pendekatan maqasid ini yang bisa mempengaruhi mereka-mereka yang termasuk di dalam sampel lah paling enggak gitu. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Suryani. Hasil dari penelitian yang saya teliti dari memang sampelnya ada di instansi saya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diketahui bahwa memang rigiditas itu mempunyai pengaruh negatif terhadap perilaku koruptif sebesar 87%. Artinya
Saat seseorang mempunyai sikap religiusitas, maka dapat menurunkan keinginan untuk berperilaku koruptif dengan tujuan untuk menjaga fitrah agama sebesar 87%. Variabel lainnya dari mana? Teman-teman, Bapak Ibu bisa melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian independensi dalam pendekatan makosa syariah bertujuan untuk menjaga jiwa hibdun nafs berpengaruh negatif terhadap perilaku koruptif sebesar 82%. Sehingga saat seseorang mempunyai sikap independensi, maka akan dapat menurunkan keinginan untuk berperilaku koruptif dengan tujuan untuk menjaga kesucian jiwa. Proporsionalisme dalam pendekatan makosa syariah bertujuan untuk menjaga akal hibdul akal berpengaruh negatif terhadap perilaku koruptif sebesar 82,7%. Sehingga saat seseorang mempunyai sikap proporsionalisme, maka akan dapat menurunkan keinginan untuk berperilaku koruptif dengan tujuan untuk menjaga kejernihan akal. Ketahanan keluarga yang dalam pendekatan makosa syariah bertujuan untuk menjaga keturunan, hibdun nasl berpengaruh negatif terhadap perilaku koruptif sebesar 71,7%. Sehingga saat seseorang menerapkan ketahanan dalam keluarganya, maka dapat menurunkan motif untuk berlaku koruptif dengan tujuan untuk menjaga keturunan yang baik. Remunerasi yang dalam pendekatan makosa syariah bertujuan untuk menjaga harta, hibdun mal, berpengaruh negatif terhadap perilaku koruptif sebesar 89,7%. Sehingga saat seseorang memperoleh remunerasi yang adil, maka dapat menurunkan motif untuk berlaku koruptif dengan tujuan untuk menjaga keberkahan harta yang diperoleh. Bapak Ibu yang budiman, izin dosen penguji, apa pembaharuan daripada disertasi ini novelty-nya adalah bagaimana menggabungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam satu kerangka keutuhan yang utuh untuk mengatasi permasalahan perilaku koruptif, yaitu dengan membangun karakter dalam diri dan bagaimana supporting di luar dari individu tersebut mendorong penguatan individu untuk tidak melakukan perilaku koruptif, yaitu ketahanan keluarga yang tangguh serta remunerasi yang adil dan pembayaran yang tepat waktu. Terima kasih, Prof. Ketahanan keluarga itu justru paling kecil pengaruhnya terhadap perilaku koruptif. Nah, itu sebetulnya perlu ada penjelasan, tapi dari apa yang dilihat lagi saya mencoba melihat juga bahwa justru remunerasi ini justru paling tinggi yang bisa mempengaruhi. Ya, kalau memang itu memang terjadi, kenapa masih banyak terjadi juga perilaku koruptif? Kita lihatlah di dalam perkembangan kita terakhir ini atau akhir-akhir ini, itu ternyata remunerasi itu justru tidak banyak pengaruhnya. Nah, mungkin ini justru menurut saya itulah pentingnya bahwa Anda akan menunjukkan bahwa ini terjadinya di institusi tertentu. Jadi supaya kita juga bisa memahami bahwa ini kalaupun tadi disebut oleh Prof Yayat soalnya baru ketemunya cuma waktu di sini nih. Dan Prof Yayat tadi nyatakan juga bahwa ya itu memang akan terjadi kalau memang kita semuanya masuk ke sana. Tadi awal-awal saya sudah menyebutkan juga bahwa kalau memang yang kita gunakan itu adalah pendekatan ya maqasid syariah, itu ada peran maqasidnya di situ gitu loh. Kalau ini kelihatannya masing-masing individual saja dan itu enggak. Nah, mungkin kalau secara kuantitatif dengan persentase dengan segala macam mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kan sekarang juga kita sering sudah gunakan tidak hanya kuantitatif tetapi juga kualitatif yang melengkapi apa yang ada di situ gitu. Barangkali itu kan lebih baik sehingga kalaupun akan ada yang melanjutkan mereka juga harus tahu juga ini yang akan dilakukan itu seperti apa. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Poppy Puada untuk menyampaikan saran, tanggapan, ya, kritik terhadap disertasi Prof. Venda. Pertama, pertanyaan saya hampir sama tadi dengan Prof. Suryani ya. Kalau nilai faktor remunerasi itu menjadi faktor paling tinggi berpengaruh terhadap pencegahan jadinya korupsi gitu. Lalu kenapa sekarang terjadi korupsi padahal gaji sudah pada besar? Kan menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Itu satu ya. Yang kedua, saya tidak melihat di disertasi ini, dari penjelasan tadi udah jelas. Ibu menjelaskan, Prof. Penda menjelaskan bahwa misalnya hibdun nafs itu beririsan dengan ini gitu. Misalnya kan beririsan dengan tadi, ketahanan keluarga ya, hibdun nasal ya. Kemudian ada hibdul akal gitu kan.
Tapi di dalam disertasi ini saya tidak menemukan penjelasan lebih detail apa kaitannya antara remunerasi dengan hibdul mal misalnya. Itu baru di penyampaian Ibu saja, penyampaian permainan saja tadi. Tapi di dalam disertasinya malah tidak ada. Saran saya mungkin agar ini makosid dosannya punya makna gitu. Jadi masing-masing variabel itu dikaitkan ke makosidus syariah. Sehingga lebih jelas hibdun nafas itu apa kaitannya dengan yang variabel-variabel tadi gitu. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat instrumen penelitian yang Anda gunakan itu kan cuma 6-8 item untuk masing-masing indikator, masing-masing variabel. Apakah itu sudah cukup mengukur? Sudah cukup mengukur variabel-variabel itu? Karena kalau hanya sekedar 6-8 itu terlalu sedikit menurut saya. Untuk secara teori ya gitu. Biasanya kita kan minimal 15 gitu. Tapi itu cuma kalau yang saya ingat itu 6-8 item untuk masing-masing faktor. Itu terima kasih, coba saya minta tolong dijawab dulu. Baik, terima kasih Ibu Popi. Yang pertama, kenapa remunerasi tinggi tapi tetap saja ada namanya perilaku koruptif? Bapak Ibu, dalam penelitian saya ini ada yang namanya kita semua komprehensif. Memang dia tinggi di remunerasi, bisa jadi ada variabel lain yang dia punyai seperti religiusitasnya menjadi rendah, atau dia ketahanan keluarga yang memang kurang, atau memang dia profesionalismenya memang dia menjadi rendah. Remunerasi tidak menjadi satu-satunya faktor. Maka dalam penelitian saya selain menguji secara parsial, saya pun menguji secara simultan, di mana hasilnya bahwa semua variabel-variabel tersebut mempunyai peran. Maka dikatakan adalah bagaimana kelima peran ini berkolaborasi membentuk suatu pencegahan yang komprehensif yang dikatakan bauran pencegahan perilaku koruptif. Seperti itu Ibu, izin. Kemudian saran Ibu yang kedua saya terima Ibu. Kemudian yang ketiga terkait mengapa instrumen yang 6 atau 8 dari subindikator tersebut, apakah cukup mewakili? Ya, cukup mewakili dengan jumlah populasi yang kami ambil dan sampel yang kami gunakan, serta subindikator yang memang mewakili dari masing-masing subindikator 6 atau 8 pertanyaan sudah cukup mewakili dengan uji statistik yang sudah kami lakukan pengujiannya. Terima kasih Ibu. Satu lagi pertanyaan saya, terakhir ya, Provenda. Implikasi dari sebenarnya kan tadi Ibu ada tuh, ada tangguh ya gitu. Pertanyaan saya adalah apa yang dapat Provenda rekomendasikan kepada atasan mungkin, kepada pihak BNPB dalam rangka mencegah terjadinya perilaku koruptif di lingkungan BNPB. Apa yang bisa saya sumbangkan untuk instansi saya? Saya berharap Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerapkan nilai-nilai tangguh yang selama ini menjadi akunnya Inspektorat Utama ataupun BNPB, unit kerja lain yang mengatakan tangguh. Tadi saya belum sempat menyebutkan secara utuh, tangguh di sini dalam pengertian religiusitas. T adalah taat kepada perintah agama, A aktivitas memakmurkan tempat ibadah, N niatkan kerja untuk ibadah, G gerakan ibadah berjamaah, G gerakan berbagi, U utamakan akhirat, H hadirkan keikhlasan untuk satu nilai religiusitasnya di BNPB. Kedua, independensi. Praktek baik yang dapat dilakukan adalah tangguh. Tangguh dalam kemandirian, tangguh dalam mengatasi konflik benturan kepentingan. Profesionalisme. Praktek baik yang dapat dilakukan dalam tangguh. Tanggung jawab dan kerja keras dalam tugas. U utamakan disiplin waktu, dan H haus akan ilmu pengetahuan. Ketahanan keluarga, praktek baik yang dapat dilakukan adalah tangguh. Tangguh dalam kehidupan spiritual, tangguh dalam kepemimpinan keluarga, tangguh dalam komunikasi yang baik, dan tangguh dalam pendidikan anak. Remunerasi, praktek baik yang dapat dilakukan adalah tangguh. Tanggap dalam pemberian tunjangan kinerja yang adil. U utamakan apresiasi bagi pegawai, dan H harus dibayar tepat waktu. Maka tangguh tersebut menjadi ikon BNPB dan bisa diterapkan secara praktek baik di BNPB untuk melakukan pencegahan perilaku koruptif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya serahkan kepada tim promotor, saya juga ingin bertanya pada Promovenda tentunya. Promovenda saya ingat WIP 2 kemudian tertutup itu pada bulan puasa ya, dan semangatnya memang lebih dari ini ya, itu saya terkesan semangatnya. Dan hari ini nampaknya puasa tidak terpengaruh dengan semangat Promovenda. Saya melihat daripada riwayat hidup, Promovenda merupakan seorang auditor. Tentunya ini sangat ada kaitannya dengan pekerjaan auditor Anda. Pertanyaannya dan harus dijawab satu kata. Ya. Apakah disertasi ini merupakan jeritan hati Promovenda? Iya atau tidak? Iya. Terima kasih. Yang kedua, ya, ini pertanyaan banyak tapi jawabannya singkat, jadi 3 menit cukup. Dari penelitian Promovenda terlihat bahwa faktor koruptif itu indikator yang paling tinggi adalah ekonomi. Betul. Pertanyaannya, apakah selalu dengan faktor ekonomi menjadi pemicu indikator yang utama? Jawabannya iya atau tidak? Tidak. Tidak. Baik. Contohnya, karena tidak itu contohnya ada kan yang bukan faktor ekonomi? Contohnya bisa sebutkan? Baik, contohnya adalah remunerasi yang sudah tinggi di berbagai instansi, tapi tetap saja perilaku koruptif tetap ada di instansi tersebut. Tidak di situ saja? Yang kemarin tertangkap? Contoh nyata? Punya 10 mobil, 10 itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan faktor ekonomi. Oke? Jadi saya tidak yakin faktor ekonomi merupakan faktor utama. Itu pendapat saya. Sepakat, Prof. Yang ketiga, apakah mungkin seorang manusia seperti kita-kita yang ada di sini tidak melakukan korupsi? Mungkin atau tidak? Mungkin. Apakah kita sepakat Kirna pernah korupsi? Iya atau tidak? Iya. Iya. Jadi jelas bahwa disertasi ini perlu pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang terakhir, perilaku apa yang paling Promovenda harus diperbaiki di seluruh, apakah ASN maupun non ASN atau masyarakat bawah pun? Apa saran Promovenda terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tadi? Kita kan sepakat bahwa kita pernah korupsi kan? Ya. Apa saran Promovenda? Baik, izin Prof. Kita pernah melakukan perilaku koruptif, tapi belum tentu kita pernah korupsi. Dua hal yang persepsi yang berbeda, perilaku koruptif dengan korupsi. Baik, izin Prof. Apa yang perlu dilakukan? Integritas. Integritas adalah satu kata yang penting harus diterapkan dalam dini bagi anak-anak kita, bagi diri kita juga sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai anak buah, sebagai staf. Semua harus berintegritas menjadi nomor 1. Integritas, Prof. Terima kasih. Baik, karena jawabannya integritas, ada buntut pertanyaannya. Kan gitu. Integritas itu versi seperti apa ya? Dengan nilai apa integritas itu? Nilai, apakah nilai ilmu pengetahuan yang relatif atau nilai-nilai yang
Mungkin Prof. Venda bisa sebutkan. Baik, Prof. Integritas terkait dengan religiusitas. Kenapa terkait? Karena pemahaman terhadap agama memunculkan jiwa yang memang antara hati, pikiran, tingkah laku adalah sama. Gerakan satu langkah yang sama, itulah integritas. Oke. Independensi juga termasuk, Prof. Artinya faktor utama adalah nilai-nilai, pemahaman, dan implementasi agama. Oke. Sepakat. Baik. Terima kasih Prof. Venda. Selanjutnya kami persilakan pada tim promotor, pada yang terhormat Profesor Dede Rosada MA untuk melengkapi saran, kritik, tanggapan, dan tentunya menjadi perbaikan pada disertasi ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah berjanji saya tidak akan memberikan pertanyaan kepada Prof. Venda hari ini karena saya adalah promotor dan sudah saya promosikan tadi. Cuman saya sangat bahagia dengan Anda lihat hari ini sangat percaya diri dengan jawaban-jawaban sangat luar biasa. Dengan teori-teori temuan-temuannya, Anda yakin betul bahwa itu bisa memperbaiki situasi ya di kantor kita, kantor ASN kita. Pertama saya ingin saya ingin sampaikan pertama kepada seluruh audien di ruangan ini bahwa sebenarnya Prof. Venda ini kan berimajinasi yang sangat jadi betul-betul keluar dari apa? Dari curriculum ada, jadi betul-betul keluar dari kebiasaan. Bahwa sebenarnya Qawaidus Syariah itu dari Syatibi itu ingin menjelaskan kenapa Al-Quran mengharamkan sirkah. Kenapa mengharamkan pencurian? Itu dalam rangka hifdzul mal. Kenapa Al-Quran menghukum kisas, memberikan hukuman kisas karena hifdzul nafas. Kenapa mengharamkan khamar? Karena hifdzul akal. Itu sebenarnya ingin dia jelaskan. Tapi ini dalam rangka hifdzul mal tadi ini keluar lima-limanya gitu loh. Lima-limanya kan. Jadi ketika korupsi itu kan hifdzul mal. Tapi dalam hifdzul mal itu ada lima-limanya, ada hifdzuddin, ada hifdzul nafas, ada hifdzul akal, ada hifdzul mal, ada hifdzul nasal gitu kan. Ada hifdzul nasal. Ini kan salah satu yang menurut saya keluar dari pakemnya ya, keluar dari pakem hifdzul mal. Ini merupakan novelty-nya gitu kan. Ini merupakan novelty-nya. Jadi saya kira wajar kalau itu keluar dari UID ini untuk sebuah teori baru gitu bahwa dalam rangka mencegah korupsi itu menggunakan berbagai kegiatan yang patokannya acuannya adalah Qawaidus Syariah gitu kan. Qawaidus Syariah. Nah, salah satunya di sini kan ada tadi Prof. sudah mulai mempersoalkan ketahanan keluarga yang memang paling kecil. Kalau kita tentang religiusitas, bicara tentang independensi, bicara tentang profesionalisme, itu kan semuanya adalah kegiatan kantor. Religiusitas di kantor ada musola, ada kegiatan Jumatan, hari Jumat, Ada, Prof. ada khotbah, ya? Ada, Prof. Ada ceramah-ceramah agama. Ada, Prof. Nah, itu dia. Itu merupakan salah satu kegiatan yang dalam rangka meningkatkan religiusitas dan itu akan menurunkan tingkat bagaimana sikap koruptif itu akan bisa diturunkan. Dan ini cukup besar dengan 87% ya. Jadi terbesar kedua setelah remunerasi. Kemudian yang kedua tentang hifdzun nafas. Di sini ada independensi. Apakah tradisi manajemen atau sistem manajemen di BNPB itu selalu di atas seorang bos itu mengapresiasi gagasan-gagasan, kreativitas dari staf-stafnya? Selalu. Kadang-kadang. Tapi ini tinggi, cukup tinggi, 82% ini tinggi. Artinya gini, ini kan teori humanisme ya. Humanisme itu kan bahwa dia harus mengapresiasi, dia harus punya independensi supaya dia punya kreativitas dan inovasi, lalu kemudian itu harus diapresiasi gitu kan, harus diapresiasi.
Atau apakah atasan di Asana memerintahkan anak buahnya, coba Anda bikin sebuah kegiatan yang kreatif? Ada nggak kira-kira itu seperti itu? Ada. Nah itu maksud saya salah seperti itu. Itu menjadi independensi, dan itu menjadi hifdzun nafas. Betul. Betul, menjadi hifdzun nafas. Jadi hifdzun nafas yang awalnya itu merupakan dalam rangka orang mencegah terjadinya pembunuhan, maka kemudian maqasid syariah itu hifdzun nafas gitu kan. Ini adalah orang dalam rangka meningkatkan independensinya dan dalam rangka coba mengurangi tingkat depresi di kantor itu. Seorang atasan itu memberikan instruksi untuk lebih kreatif kan itu. Ini bisa masuk irisannya kuat dengan hifdzun nafas yang dari Asyatibi kan itu kan. Dan profesionalisme. Apakah di atas atasan itu atau kantor itu memerintahkan seluruh anak buah untuk terus melakukan studi? Betul. Untuk melakukan kursus-kursus, betul kan? Betul. Maka kemudian muncullah hifdzul akal. Itu Yap. hifdzul akal. Jadi semakin cerdas, semakin baik kan itu kan? Betul. Semakin cerdas, semakin baik. Ini lebih kuat dari saya dengan khomar tadi kan. Khomar itu kan akan menutup otak orang sehingga jadi bodoh gara-gara sering narkoba dan khomar gitu kan. Ini bukan itu, tapi banyak kursus, banyak pelatihan kan itu kan, dan kuliah dan sebagainya. Yang problem itu karena keluarga. Apakah kantor ngurusin keluarga enggak? Secara tidak langsung iya. Gimana caranya kantor ngurusin keluarga itu? Dengan mengadakan acara, salah satunya FemGet, Family Gathering. Oh, FemGet. Menghadirkan acara-acara yang bertema keluarga yang diketuai oleh ibu-ibu Dharma Wanita di BNPB. Apakah ketika FemGet itu bos kantor datang untuk memberikan ceramah kepada keluarga-keluarganya? Iya, Ya, betul. oke. Ini bosnya ada soalnya di sini kan. Ceramah atau tidak? Nah itu berarti memang bahwa kantor itu memberikan treatment terhadap peningkatan keluarga. Dan ketika keluarga itu harmonis, ada 6 indikator yang Anda pakai ya dari Amatul ya. Apresiasi, komunikasi, komitmen, kenyamanan, kesejahteraan, dan kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi stres. Jadi Betul. kan Betul, Prof. 6 indikator dalam keluarga kan. Yang ini akan Anda ukur dalam konteks ini ya, dalam konteks ini. Ini keenam-enamnya itu diukur, tapi ternyata nilainya kecil gitu. Anda setujukah bahwa keluarga karyawan di BNPB itu kurang sejahtera? Secara mental, secara spiritual. Ini rendah sekali, 71%. Betul, Prof. Karena ya memang karena ini sampel secara random dan memang tidak semua pejabat yang mengisi terhadap responden ini, jadi terwakilkannya itu adalah para staf yang memang secara remunerasi itu berbeda dengan para pejabat yang mempunyai remunerasi. Jadi mempunyai angka yang memang kecil, 71,7%. Saya pernah di birokrat. Atau di kantor ya, kantor birokrasi lah gitu kan. Problem di kantor saya itu hanya satu, pil dan will. Ada nggak di BNPB kayak gitu? Kalau secara pengaduannya masuk ke kami Pak Inspektorat Utama, sampai saat ini belum ada pengaduan tersebut. Jadi untuk saat ini saya belum bisa melakukan jawabannya. Nggak bisa jawab ya, nggak bisa jawab. Karena itu merupakan pemicu tidak bisa sejahtera kan itu. Gara-gara itu kemudian jadi tidak sejahtera, suaminya nggak sejahtera atau istrinya nggak sejahtera gara-gara tadi pil dan will tadi. Tapi ini pemicu kenapa angkanya menjadi kecil itu, Anda kira-kira bisa berikan jawaban apa itu keluarga itu problemnya?
Betul Prof, kenapa ketahanan keluarga menjadi nilainya kecil? Salah satu faktornya adalah pemahaman dari diri keluarga itu sendiri terhadap nilai-nilai pembentukan anti perilaku koruptif. Jadi dari keluarga tersebut, pemahaman yang belum secara utuh ditularkan kepada anak, istri, ataupun suami itu tidak dibawa menjadi habit ke dalam kantornya. Sebenarnya bukan itu. Gini, kalau keluarga itu sejahtera, komunikasi suami istri baik, anak merasa terbawa, terlindungi oleh orang tuanya, istrinya juga merasa tersayangi oleh suaminya, suami juga merasa terperhatikan oleh istrinya, itu ekspresinya atau implikasinya dia tidak akan punya perilaku koruptif. Bukan pemahamannya ya, bukan paham atau tidak tentang korupsi, tapi kalau begitu dia pasti tidak akan koruptif. Disertasi Prof. Enda Ira ini merupakan bentuk kegelisahan beliau terhadap korupsi yang merongrong bangsa kita dan menjadi indikasi yang paling buruk yang terjadi di pemerintahan. Mungkin selama ini semua presiden yang ada ya, tidak terkecuali. Tetapi selalu ada keinginan untuk memerangi itu. Entah kapan kita berhasil, tetapi itulah bagian dari jihad. Nah, pertanyaan saya kepada Bu Ira, dalam kajian disertasi yang luar biasa ini sudah diukur secara kuantitatif indikator-indikator yang sudah disebutkan, religiositas, kemudian independensi, ketahanan keluarga, terus kira-kira secara empiris apakah ini bisa berhenti di sini saja atau nanti ke depannya ada upaya-upaya lain yang akan Bu Ira lakukan untuk menyambungkan usaha ini agar tidak terhenti di sini saja? Tentu hasil penelitian ini tidak berhenti di sini saja. Sebagai bentuk kontribusi, khususnya saya di Inspektorat Utama, bisa mengirimkan atensi kepada Kepala Pimpinan BNPB untuk menerapkan nilai-nilai anti perilaku koruptif di BNPB dengan inisial tangguh, dengan arti-arti yang mewakili religiositas, independensi, profesionalisme, ketahanan keluarga, dan remunerasi tangguh untuk BNPB. Terima kasih. Tim penguji, tim promotor yang saya hormati, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Izinkan kami akan menyampaikan evaluasi tim penguji promosi pada hari ini, yang terdiri dari Ketua merangkap penguji saya sendiri, Sekretaris penguji merangkap promotor Profesor Dr. Dede Rosada MA, Co-promotor Dr. Madian M. Mukhlis MA, penguji internal Profesor Dr. Suryani MA, penguji internal Dr. Poppy Puada MPD, dan penguji eksternal Profesor Dr. Yayan Sofyan MA. Berdasarkan evaluasi tim penguji pada hari ini, Promovenda Ira Silviana Suseno dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dan Dr. Ira Silviana Suseno menjadi lulusan yang ke-74 program Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Perkenankan saya atas nama pimpinan universitas dan program studi untuk memberikan tanda kelulusan kepada Dr. Ira Silviana Suseno. Penyerahan surat keterangan lulus, hadirin dimohon berdiri. Kepada Dr. Ira Silviana Suseno dipersilakan maju ke mimbar.
Baik Bapak Ibu, tim penguji dan tim promotor yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia, dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan tentunya terima kasih kepada seluruh tim penguji serta tim promotor serta Bapak Ibu yang hadir pada sidang promosi hari ini. Dengan ini sidang promosi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.